Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Elsie Maureen Putri dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait sambungan materi sebelumnya, yaitu materi strategi kewirausahaan. Strategi kewirausahaan sebagaimana layaknya strategi. Nah, strategi itu merupakan sesuatu yang berisikan konsep-konsep yang kita buat agar kedepannya usaha ini dapat berjalan dengan sukses. Nah, strategi kewirausahaan itu dapat dimulai atau diawali dengan perencanaan usaha. Nah, perencanaan usaha itu merupakan sesuatu yang kita desain dengan tujuan agar usaha yang kita dirikan ini dapat kita manajemen dengan baik sehingga dapat sukses. Kemudian dengan adanya perencanaan kewirausahaan ini dapat dijadikan sebagai alat untuk mengajukan kebutuhan dana operasional. Nah, perencanaan usaha ini di dalamnya berisi bagaimana misi usaha, kemudian usulan finansial yang di dalamnya yang dengan adanya itu kita dapat mengajukan kebutuhan dana, kemudian cara untuk mengalokasikan dananya, kemudian cara agar bagaimana kita dapat mengendalikan dan akhirnya mengembalikan dana yang kita pinjam. Nah, itulah aspek-aspek yang benar-benar harus ada di dalam perencanaan usaha kita agar kedepannya usaha benar-benar dapat berjalan secara maksimal sesuai dengan visi dan misi usaha. Nah, di dalam aspek pendirian usaha, kita harus merencanakan yang namanya pengelolaan keuangan. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa modal uang merupakan sesuatu aspek penting yang wajib ada di dalam saat kita mendirikan dan merintis usaha. Nah, pengelolaan keuangan itu berkaitan dengan bagaimana kita mendapat pinjaman atau mendapatkan sumber dana, mendapatkan modal uang, dan nantinya kita bagaimana cara mengendalikan dan memanfaatkan modal tersebut untuk kegiatan produktivitas kita, sehingga akhirnya kita mampu mengembalikannya dalam bentuk keuntungan yang mampu melunasi pinjaman atau sumber dana tersebut jika memang sumber dana ini tidak berasal dari diri kita sendiri, itu dari pemilik usaha. Nah, dalam pengelolaan keuangan ada 3 aspek yang harus dipahami agar benar-benar pengelolaan keuangan ini dapat berjalan secara maksimal. Nah, yang pertama itu adalah sumber dana. Sumber dana sebagaimana layaknya sumber dana merupakan keuangan yang dijadikan lembaga atau keuangan yang memang dijadikan modal utama untuk menjalankan bisnis yang kita rintis. Modal atau sumber dana ini kita bagi menjadi 4, yaitu pertama dana internal. Dana internal merupakan dana yang berasal dari pemilik usaha. Kemudian yang kedua adalah dana cadangan atau dana laba, dana yang nantinya dijadikan sebagai dana darurat digunakan saat keadaan-keadaan tertentu yang memungkinkan kita untuk menggunakan dana laba ini. Jadi tidak diharuskan dana ini dipakai di awal-awal kegiatan usaha. Kemudian dana eksternal, kebalikan dari dana internal tadi, dana yang berasal dari luar usaha kita. Dana eksternal ini seperti dana bantuan pemerintah, dana pinjaman dari perusahaan lain, atau memang dana yang kita pinjam dari pihak keluarga ataupun dana kerjasama. Nah, yang terakhir itu adalah dana ventura. Dana ventura ini adalah dana yang kita peroleh dari perusahaan asing atau dari perusahaan luar maksudnya yang menanamkan atau menginvestasikan modal. Nah, kedua dari aspek pengelolaan keuangan ini yang kita perhatikan adalah perencanaan dan penggunaan dana. Setelah dana ini kita dapatkan, kita harus memikirkan bagaimana dana tersebut benar-benar bisa kita manfaatkan untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan apa yang kita cantumkan di tujuan usaha kita tadi. Nah, bagian dari perencanaan dana ini
itu adalah pertama kali kita mulai dengan biaya awal, merupakan rancangan keuangan yang di dalamnya itu ada neraca harian berkaitan dengan neraca aliran kas dari kegiatan usaha yang kita laksanakan, kemudian neraca laba atau rugi. Dan yang kedua, setelah biaya awal itu adalah aspek atau analisa dari peluang pulang pokok atau disebut dengan BEP dalam bahasa ekonominya. Nah, analisa ini bertujuan untuk melihat kemungkinan yang terjadi akibat kegiatan operasional yang kita laksanakan dalam usaha kita. Nah, pada tahap analisa ini, kita dapat melakukan perencanaan di mana kita dapat menghitung atau mengkalkulasikan kemungkinan-kemungkinan laba, rugi, kemudian biaya awal, biaya administrasi, biaya sewa bangunan, dan berbagai biaya-biaya peralatan. Analisa ini kita lakukan agar kita dapat memperhitungkan secara rinci bagaimana pengeluaran-pengeluaran kita nantinya. Sehingga uang yang kita dapatkan tadi itu benar-benar tidak terbuang sia-sia gitu. Dan yang terakhir adalah pengawasan dan pengendalian dana. Pengawasan dan pengendalian dana ini berkaitan dengan bagaimana nantinya barang-barang yang kita hasilkan itu benar-benar dapat dipasarkan dan sampai ke market yang sesuai dengan yang kita targetkan atau target market atau segmen pasar kita. Sehingga pengendalian dana ini benar-benar harus tepat dan sesuai dengan poin-poin perencanaan penggunaan dana tadi. Artinya dengan kesuksesan dari pengendalian pengawasan dana, kita dapat mensukseskan kegiatan manajemen usaha. Kemudian setelah aspek pengelolaan keuangan, dalam strategi kewirausahaan ini juga mencakup bagaimana kegiatan pemasaran. Kegiatan pemasaran itu sendiri berkaitan dengan persoalan bagaimana kita dapat menghantarkan atau dapat mendistribusikan barang atau layanan yang kita perjualbelikan dalam kegiatan bisnis ini kepada market pasar. Jika memang berupa barang objek fisik nyata, kita harus memikirkan bagaimana barang itu didistribusikan, bagaimana cara pendistribusiannya, atau bagaimana nantinya konsumen dapat memperoleh barang itu di tempat kita secara nyaman, aman. Atau jika memang itu berupa jasa, berarti berupa layanan, bagaimana konsumen bisa puas, bisa mendapatkan layanan yang kita programkan di dalam kegiatan bisnis kita. Itu terkait dengan pemasaran, konsep dari pemasaran. Nah, pemasaran itu sejatinya itu terkait dengan analisa yang harus diperhatikan di dalamnya itu 5 hal. Yaitu pertama, kebutuhan atau keinginan konsumen. Jadi dalam pemasaran itu kita benar-benar harus menanamkan asumsi bahwa konsumen adalah hal terpenting. Kita tidak boleh mengedepankan pemikiran kita, kita tidak boleh mengedepankan selera kita sendiri, tapi mengedepankan bagaimana konsumen bisa menerima, menyukai, dan ingin terus memakai apa yang kita perjualbelikan ini. Nah, di sini kita harus mungkin saja kita bisa melakukan nantinya kegiatan analisa secara langsung, ataupun kita benar-benar bisa memanfaatkan berbagai sumber-sumber untuk mengetahui bagaimana konsumen bisa menyukai apa yang disukai oleh konsumen terkait dengan peluang pasar. Nah, kedua itu adalah kejelasan kualitas produk. Karena kita menjual sesuatu, kita harus tahu bagaimana kualitas dari produk yang kita perjualbelikan agar kegiatan pemasaran ini sukses, sehingga produk-produk yang kita jual benar-benar harus sesuai dengan kualitas yang diharapkan konsumen. Sehingga apa yang kita pasarkan itu benar-benar dapat memberikan keuntungan finansial yang sesuai dengan harapan.
Kemudian yang ketiga adalah menentukan harga. Setelah kita membuat produk yang baik, kita membuat produk, kemudian kita telah memikirkan bagaimana produk yang sesuai dengan konsumen, kita juga harus memikirkan bagaimana produk ini dapat dijangkau secara finansial oleh masyarakat target kita, atau target market kita. Maksudnya jika memang mahasiswa, jadi harus sesuai dengan aspek finansial mahasiswa atau sejenisnya. Nah, yang keempat itu adalah mendistribusikan barang dan jasa. Nah, di sini secara langsung konsep dari pemasaran yaitu mendistribusikan. Jadi kita benar-benar harus memilih lokasi yang tepat, memilih cara metode yang tepat, marketing yang tepat, orang SDM yang tepat, dan lain sebagainya. Kemudian kegiatan promosi. Kegiatan promosi ini merupakan kegiatan yang menjadi aspek penting dalam usaha kita, karena dalam kegiatan usaha itu adalah bagaimana pertama kali ketika kita merintis usaha, bagaimana usaha ini dapat berkembang cepat melalui pengenalan dari orang ke orang ataupun dari berbagai sumber. Jadi di sini memang promosi memegang peranan penting. Promosi dapat dilakukan melalui sosial media, atau kita secara langsung dapat membangun brand kita sendiri melalui marketing atau pekerja-pekerja kita. Tapi sekarang memang promosi itu lebih baik dilakukan di sosial media, karena masyarakat milenial umumnya memang bermain dan memegang peranan penting sosial media ini. Jadi sebagai orang pendiri usaha, kita harus menjadi orang yang benar-benar terjun di semua sosial media. Kita membangun jejaring-jejaring yang nantinya dapat mensukseskan usaha kita, dapat mengenalkan apa yang kita buat itu melalui sosial media. Bagian ketiga dari kegiatan strategi usaha itu adalah strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran itu mencakup 3 hal, yaitu perencanaan pemasaran, mix marketing, dan kegiatan pemasaran. Jadi, perencanaan pemasaran itu diawali dengan penentuan kebutuhan konsumen melalui riset pasar. Yang kedua, memilih segmentasi konsumen atau strategi segmentasi pasar. Yang ketiga itu menempatkan strategi pemasaran dalam persaingan. Dan yang keempat adalah memilih pola strategi pemasaran melalui cara mix marketing. Mix marketing itu merupakan suatu pola pemasaran yang menggabungkan di dalamnya beberapa strategi yang mencakup 5 aspek, yaitu promosi, kemudian penentuan harga, penentuan kebutuhan konsumen, dan bagaimana mendistribusikan dari produk tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kiat pemasaran, yang di dalamnya kita menganalisa strategi yang cocok untuk memasarkan produk. Mulai dari analisa peluang pasar, kemudian penentuan tempat yang kondusif bagi kegiatan usaha kita agar mudah dijangkau konsumen, agar nyaman bagi konsumen. Dan yang ketiga adalah menentukan target yang hendak kita capai dalam menjalankan bisnis ini. Kemudian setelah strategi pemasaran ada namanya teknik pengembangan usaha, yang juga merupakan bagian dari strategi usaha kita. Ini dijalankan setelah kita benar-benar mencapai atau mendirikan usaha itu sudah mulai stabil. Nah, teknik pengembangan usaha itu terbagi 2, yaitu economy of scale and economy of scope. Jadi, economy of scale itu adalah perluasan skala ekonomi yang di dalamnya kita dapat melakukan kegiatan penambahan tenaga kerja ataupun menambahkan teknologi-teknologi baru dalam usaha kita. Yang economy of scope itu adalah perluasan cakupan usaha, di mana kita mampu menambahkan berbagai biaya produk, kita mampu mengembangkan usaha baru kita, yaitu dengan menambahkan produk baru yang sebelumnya kita tidak ciptakan. Kemudian yang terakhir yaitu adalah manajemen dan strategi kewirausahaan. Manajemen ini terkait dengan bagaimana kita mampu terlibat untuk mencari orang atau subjek yang mampu mensukseskan atau mengeksiskan usaha kita. Kemudian yang keenam itu adalah strategi kewirausahaan. Itu terkait dengan bagaimana kita menjadi market leader, kemudian bagaimana kita mampu menjaga spirit usaha kita agar tetap terus berinovasi, dan bagaimana kita mampu menciptakan iklim yang mampu membangun semangat-semangat kita berusaha dan ide-ide kreatif. Nah, sekian dari saya terkait dengan strategi kewirausahaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.